Kundang, seorang pekerja keras, sombong, tidak mau menerima keadaan, dan gigih dalam berjuang, akan diperankan oleh Muhammad Rehan Lubis. Mande atau Ibu Malin Kundang, lemah lembut, penyayang sekaligus tegas pada anaknya, akan diperankan oleh saya sendiri di Santa Amelia. Selanjutnya ada Putri, penyayang, hatinya lembut, mudah percaya dengan kata orang lain, yang akan diperankan oleh Maulida Jahara. Selanjutnya ada Rashid, pemalas dan pemimpi besar, akan diperankan oleh Fadilah Hidayatika. Selanjutnya ada Tuan Saudagar, tegas, gigih, ulet dalam berdagang, akan diperankan oleh Tama Ulina. Pada zaman dahulu di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Sejak Malin Kundang ditinggal pergi ayahnya, maka tidaklah mengherankan kalau Mande Rubaya sangat menyayangi anak semata wayangnya tersebut. Sejak kecil, Malin Kundang telah terbiasa melakukan berbagai pekerjaan. Semua dilakukannya agar dapur keluarganya tetap mengebul. Berkat pelajaran yang diberikan ibunya sejak kecil, Malin Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda pekerja keras. Ia tak pilih-pilih dalam melakukan pekerjaan. Maka tidaklah mengherankan apabila orang-orang yang ada di sekitaran Pantai Air Manis sering memberi Malin Kundang pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya inilah yang digunakan Malin Kundang mencukupi kebutuhan keluarganya. Meski sudah bekerja dengan keras, tetapi karena yang dikerjakan Malin Kundang adalah pekerjaan kasar, upah yang diterimanya pun kecil. Upah yang dia terima hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Kecilnya upah yang dia terima setiap hari membuat Malin Kundang ingin merantau. Malin Kundang berpikir bahwa hanya dengan merantau akan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Malin Kundang memiliki seorang sahabat bernama Rashid. Suatu hari ketika istirahat selesai bekerja, Malin Kundang dan Rashid mendengar ada kapal besar milik saudagar kaya sedang berlabuh di pantai air asin. Seketika itu pula lah muncul keinginan Malin Kundang dan Rashid untuk pergi merantau. Rashid dan Malin Kundang merasa hanya dengan merantaulah mereka akan mampu merubah nasibnya. Malin, Hai Rashid, ada apa? apakah kamu mendengar ada kapal besar milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di sini? Iya, aku mendengar kabar tersebut. Lantas ada apa? Adakah keuntungan bersandarnya kapal tersebut bagi kita? Bukankah kapal-kapal itu seperti kapal yang lainnya yang sering singgah di sini? Aduh, kamu ini Malin. Kapal itu bisa mengubah nasib kita, Malin. Maksudnya bagaimana? Kita datang ke sana lalu melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal. Siapa tahu kita diizinkan bekerja di sana. Ku dengar gaji di kapal jauh berkali-kali lipat dibanding gaji kita yang sekarang. Benarkah yang kau katakan itu, Rashid? Tentu. Aku ingin ke sana lalu melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal. Siapa tahu lamaranku diterima, kemudian aku diperbolehkan bekerja di sana. Kalau kerja di kapal, kamu akan merantau. Iya, aku akan merantau. Kamu mau ikut? Iya, aku ingin ikut merantau. Sebab aku sudah bosan hidup miskin seperti ini. Saya mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi kapan kita mulai berangkat? Baik, bagaimana kalau besok pagi? Baiklah, kalau begitu, lebih cepat lebih baik. Tapi saya harus meminta restu kepada ibuku terlebih dahulu. Baiklah Malin, mintalah restu pada ibumu. Siapa tahu berkat restu ibumu akan membukakan rezeki buatmu di perantauan nanti. Besoknya, pagi atau siang? Kira-kira sekitaran matahari sepenggal aku tunggu kau di dermaga ya. Baiklah kawan, terima kasih ya. Malam harinya Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya untuk pergi merantau. Bu, Malin mau meminta restu. Kamu mau kemana, nak? Saya mau mengubah nasib keluarga kita, Ibu. Bagaimana caranya, nak? Tadi pagi, aku ketemu dengan Rashid. Dia memberitahuku akan ada kapal yang bersandar di pantai dekat desa kita. Lalu kami berdua memutuskan untuk pergi merantau lewat kapal itu. Malin, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini tinggal di rumah sendirian? Malin juga tidak tega, Ibu. Tetapi, Malin juga ingin merubah nasib keluarga kita, supaya kita bisa menjadi kaya. Malin juga sudah bosan hidup miskin dan dihina sama tetangga terus-menerus, Ibu. Baiklah Malin, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, ibu akan memberimu restu. Doa ibu akan senantiasa menyertaimu. Ibu berharap kamu akan sukses dan menjadi kaya seperti yang kamu inginkan. Tetapi, jika sudah kaya nanti, jangan lupa untuk pulang ya nak. Kapan kamu akan
akan berangkat, nak? Malin akan berangkat merantau besok pagi, Ibu. Secepat itukah kamu akan pergi, nak? Iya, Ibu. Doakan Malin agar selamat dan berhasil sampai tujuannya, Ibu. Keesokan harinya dengan diantarkan ibunya, Malin Kundang dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar milik saudagar kaya itu bersandar. Tidak lama berselang kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung halaman Malin Kundang dan Rashid. Akhirnya kita sampai juga di tanah perantauan, kawan. Iya Malin, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Bagaimana ini, kawan? Kita di sini akan kerja apa? Tidak tahu Malin Kundang, saya juga sedang kebingungan. Apakah kalian benar-benar sedang menginginkan sebuah pekerjaan? Benar Tuan Saudagar. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk kapalku. Apakah kalian mau bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau Tuan Saudagar. Kira-kira kapan kami diperbolehkan mulai bekerja? Nanti saja kalau kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumah. Rumah Tuan Saudagar ada di mana? Nanti saja kalau kapal ini sudah berlabuh. Kalian berdua ikuti saja langkahku. Baik, Tuan Saudagar. Akhirnya kapal pun sampai. Saudagar segera turun usai memerintahkan anak buahnya menurunkan barang-barang yang dibeli dari pantai air manis. Malin Kundang dan Rashid mengikuti kemanapun saudagar itu pergi, hingga sampailah mereka pada sebuah rumah besar yang sangat indah. Kedatangan saudagar kaya itu disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik parasnya. Belakangan diketahui bahwa perempuan muda itu merupakan putri dari saudagar. Begitu sampai di rumah saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan sang saudagar. Ayah, siapakah nama 2 orang itu? Oh, yang itu. Dia bernama Malin Kundang. Oh, namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa, putriku? Tidak ada apa-apa ya, saya cuma ingin tahu saja. Sudah dulu ya, saya mau berberes di dapur dulu. Sejak hari itu, Putri semakin kagum pada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang, karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin. Saudagar pun mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan putri saudagar tersebut, Malin Kundang semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Sayangnya nasib malang justru dialami Rashid, sebab sering malas-malasan dalam bekerja. Ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Suatu hari Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Iya, Dindaku sayang. Dinda lihat pedagang baju itu. Ia adalah Rashid, teman Kanda yang dulu dipulangkan karena sering bermalas-malasan dalam bekerja. Benarkah demikian, Kanda? Benar, Dinda. Mari kita datangi dan bantu dia. Hai sahabatku Rashid. Oh, ternyata kamu sahabatku. Kamu sudah jadi orang kaya sekarang, dan engkau sudah menjadi suami dari putri tuan kita dulu. Selamat ya. Iya kawan, syukur alhamdulillah. Seandainya dulunya kamu tidak bermalas-malasan dalam bekerja, mungkin kamu bisa menjadi sepertiku sekarang. Benar apa yang kau katakan Malin. Sedari dulu yang namanya penyesalan memang akan datang belakangan. Aku menyesal karena dulu bekerja malas-malasan. Sudah, saya pamit mau membeli sesuatu dulu ya. Dan tolong terima ini. Aku memberimu modal supaya usahamu makin berkembang. Terima kasih kawan. Sesudah Malin Kundang berlalu, Rashid segera mengabari Mande.
dan mengajak Mande pergi menemui anak semata wayangnya ke dermaga. Malin Kundang anakku tersayang, kamu sudah pulang nak? Kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibu mertua. Saya ibundanya Malin Kundang nak. Bohong, apakah kamu sudah gila? Mana mungkin saya mempunyai ibu miskin tua sepertimu? Malin, ini ibumu nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau berubah menjadi seperti ini? Kamu bukan ibuku, menjauh dariku. Nanti bajuku bisa kotor, wanita tua. Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi seperti ini? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan merawatnya, ya Allah. Berikanlah anakku itu teguranmu. Sesungguhnya, anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tuhan, kutuk dia menjadi sebuah batu. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai terjadi dengan seketika dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Ah, ampun ibu. Namun semua sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin Kundang menjadi batu. Dan sampai sekarang batu Malin Kundang si anak durhaka itu masih bisa disaksikan.